Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita dapat kembali melanjutkan membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masih pada hadis-hadis yang membahas tentang haji. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya. Anna talbiyata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, bahwasannya talbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana berikut. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya talbiyah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya penuhi panggilanmu. Ya Allah, saya penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, saya penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, saya penuhi panggilanmu ya Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya pujian, nikmat dan kerajaan itu hanya milikmu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Qala wa kana Abdullah bin Umar yazidu fiha. Dan Abdullah bin Umar dia menambah. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih tambahan sama Ibnu Umar. Jadi apa yang kita akan sampaikan nanti itu adalah tambahan dari siapa? Ibnu Umar. Kalau yang disampaikan Nabi SAW hanya sampai la syarika lak. Kalau Ibnu Umar, beliau menambah. Labbaika, labbaika wa sa'daik. Saya penuhi panggilanmu ya Allah. Saya penuhi panggilanmu ya Allah dengan senang hati. Wal khairu biyadaik. Dan kebaikan semuanya ada di kedua tanganmu. Warraqba'u ilaika wal amal. Serta amal soleh dan harapan itu hanya kepadamu. Ini talbiyahnya Ibnu Umar. Saya ulangi jamaah. Kalau talbiyahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini talbiyahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun talbiyah yang ditambahkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Umar adalah labbaika labbaika wa sa'daik wal khairu biyadaik war raqba'u ilaika wal amal. Ini tambahan dari sahabat Ibnu Umar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait hadis ini. Yang pertama adalah makna dari talbiyah. Talbiyah maknanya adalah saya penuhi panggilanmu ya Allah. Jadi ketika seseorang dia mengatakan labbaika ya Allah, labbaik Allahumma, artinya ya Allah saya penuhi panggilanmu. Ijabatun linidaillah. Ini adalah seruan, ini adalah seseorang ijabah menjawab panggilan Allah Ta'ala. Jadi orang yang melakukan haji, orang yang melakukan umrah, mereka adalah tamu-tamu Allah, wafdullah, tamu-tamu Allah, utusan-utusan Allah Ta'ala. Karena mereka memenuhi panggilan Allah Ta'ala, maka ketika mereka sampai di miqat, setelah berihram, mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya penuhi panggilanmu ya Allah. Jadi kita tahu jamaah bahwasannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah membangun Ka'bah, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru manusia agar melaksanakan ibadah haji. Jadi setelah pembangunan Ka'bah selesai, maka datang perintah dari Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim agar menyeru manusia melaksanakan ibadah haji. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hajj
ayat 27. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiqa. Kata Allah Ta'ala, wa adzin fin nasi bil haji, dan perintahkanlah atau serulah manusia agar mereka mau melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka rijalan, maka mereka akan datang ke Ka'bah, ke Haram dalam kondisi berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, ada yang naik onta kurus. Ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Jadi jamaah, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasannya setelah selesai Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru agar manusia melaksanakan ibadah haji. Di saat itu jamaah, Nabi Ibrahim mengatakan, ya Rob, kaifa ublighun nasa wa sauti la yanfuduhum. Wahai Robku, bagaimana aku memerintahkan manusia agar mereka haji, sedangkan suara saya tidak akan sampai kepada mereka. Tentunya di saat itu tidak ada orang, ataupun kalaupun ada orang maka sangat sedikit. Bagaimana suara saya bisa sampai kepada seluruh penduduk bumi? Bagaimana ya Allah? Apa kata disebutkan dalam ayat tersebut? Maka Allah Ta'ala mengatakan, nadi wa alaina al-balagh. Sudah, seru saja. Nanti kami yang akan menyampaikan suara tersebut. Nanti kami yang akan menyampaikan suara tersebut pada orang-orang yang beriman, maka akan tumbuh di hati orang-orang beriman keinginan untuk melaksanakan haji atau keinginan untuk melaksanakan apa? Umroh. Kemudian karena itu perintah Allah Ta'ala dan Nabi Ibrahim hanya disuruh untuk menyeru, nanti Allah yang akan menyampaikannya, maka Nabi Ibrahim berdiri di atas batu, ada mengatakan di atas sofa dan seterusnya. Nabi Ibrahim mengatakan, inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahajju. Wahai manusia, sesungguhnya Rabb kalian telah membangun Ka'bah, maka laksanakanlah ibadah haji. Kemudian Allah Ta'ala sampaikan seruan tersebut kepada seluruh orang-orang beriman. Jadi talbiyah itu jamaah sebagai jawaban dari panggilan Allah. Allah Ta'ala seru manusia, wa adzin fin nasi bil haji, wa Ibrahim, serulah manusia untuk haji, karena itu adalah seruan Allah, panggilan Allah, maka orang ketika dia setelah ihram, dia memenuhi panggilan Allah dan mengatakan apa? Labbaika ma labbaik. Ya Allah, saya penuhi panggilanmu ya Allah. Allah menyeru, maka orang yang haji, orang yang umroh, dia mengatakan, ya Allah, saya penuhi panggilanmu. Jadi ini makna dari talbiyah. Poin yang kedua jamaah, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran akan disyariatkannya orang yang berihram untuk bertalbiyah. Dan ini merupakan ijma'. Ijma' itu artinya adalah kesepakatan para ulama. Ulama sepakat bahwasannya talbiyah itu disunahkan dan sangat ditekankan. Walaupun orang yang tidak talbiyah nanti tidak perlu bayar dam. Tetap hajinya tetap sah. Yang bayar dam itu kalau tidak ihram di miqat. Dia melewati miqat, dia enggak berihram, maka bayar dam. Tapi kalau seandainya enggak talbiyah, dia sudah berihram, labbaik Allahumma umratan dan seterusnya. Tapi kalau dia enggak talbiyah, diem tok, maka dia rugi. Hanya saja umrohnya atau hajinya tetap apa? Tetap sah. Karena hukumnya adalah apa? Sunnah. Dan ini merupakan ijma', kesepakatan para ulama bahwasanya talbiyah itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Fala khilafa bainal ulama, tidak ada perbedaan di antara para ulama. Kapan membacanya? Membacanya adalah ketika seseorang mulai atau setelah seseorang ihram. Kita tahu bahwasannya, kita pernah sampaikan jamaah, di sana tuh ada mawaqit, ada miqat-miqat. Biasanya kalau orang jamaah Indonesia, kalau dia berangkatnya dari Madinah, nanti miqatnya Dzulhulaifah atau Bir Ali. Setelah dia, biasanya nanti di masjid, kemudian setelah dia sholat, kemudian nanti akan dibimbing untuk ihram. Akan dibimbing untuk ihram mengatakan, labbaik Allahumma umroh. Labbaik Allahumma umroh itu kalau umroh, kalau haji, labbaik Allahumma hajjan. Nah, setelah itu baru seseorang mengucapkan apa? Talbiyah. Kalau Nabi SAW jamaah, kata Jabir bin Abdullah, hatta idza stawat bihi naqatuhu alal baida,
ketika onta Nabi SAW sudah mulai berdiri tegak, ahalla bil haji, maka Nabi SAW berihram untuk haji. Nabi mengatakan labbaik Allahumma hajjan, fa ahalla bi tauhid, dan Nabi SAW juga mengucapkan talbiyah. Jadi ketika ontanya sudah siap, maka Nabi SAW mengatakan labbaik Allahumma hajjan, setelah itu membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi intinya mengucapkan talbiyah itu setelah apa jamaah? Ihram. Apakah disunahkan mengangkat suara? Iya, disunahkan untuk mengangkat suara. Disebut dalam sebuah hadis, atani Jibril fa amarani an amura ashabi an yarfa'u aswatahum bil ihlal awit talbiyah. Jibril mendatangiku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memerintahkanku serta para sahabatku untuk mengangkat suara ketika bertalbiyah. Adapun perempuan maka tidak perlu mengangkat suara. Jadi yang mengangkat suara itu adalah kaum Adam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Tadi kita sudah sebutkan kapan mulai bertalbiyah. Jadi ketika mulai bertalbiyah adalah setelah apa jamaah? Ihram. Kapan berakhir? Kalau seandainya ibadahnya adalah ibadah umroh, maka berakhirnya adalah ketika sudah mau tawaf. Jadi berakhirnya adalah ketika mulai mau tawaf. Jadi contohnya dari Dzulhulaifah, dari Bil Ali sudah berihram, itu kan perjalanan panjang. Sampai haram kan panjang sekali. Nah itu selama itu apa? Membaca talbiyah. Dan haji yang terbaik adalah haji yang banyak talbiyahnya. Umroh terbaik adalah umroh yang banyak talbiyahnya. Jadi selama itu kalau dia naik bis atau naik kereta, maka di perjalanan senantiasa membaca apa? Talbiyah. Jadi perjalanan dia itu dalam rangka memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya penuh panggilanmu ya Allah. Terus. Dia baca terus. Tuh, kalau bis kan berjam-jam lama sekali. Jadi dia baca terus. Nanti tidur, bangun lagi, baca lagi, tidur, bangun lagi, baca lagi. Jangan sampai lebih banyak apa ya? Tidurnya daripada bacanya. Karena ini kita sedang memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, terus diulang-ulang terus. Nah, ketika sudah mulai masuk masjid, ketika kita sudah mulai tawaf, memulai tawaf, maka di saat itu kita berhenti dari talbiyah. Karena kan talbiyah itu memenuhi panggilan Allah. Ini kita sudah memenuhi ini. Baru setelah itu tidak lagi membaca talbiyah, namun fokus untuk apa? Tawaf. Adapun haji, maka berakhir setelah melempar jumrah Aqobah. Melempar jumrah Aqobah itu di tanggal 10. Ini dari tanggal 8 hari Tarwiyah, 9 Arafah, kemudian tanggal 10 Haji Akbar, itu masih membaca. Selesai melempar jumrah, baru berhenti dari apa? Talbiyah. Jadi bedakan antara apa tadi? Umroh dengan haji. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah hadis ini dijadikan oleh para ulama bolehnya seseorang menambah talbiyah yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum mengatakan tidak perlu ditambah, sudah sama saja atau ucapkan seperti apa yang diucapkan Nabi, nggak perlu tambahan lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Udah titik. Namun diulang-ulang terus. Ini bagus karena apa namanya? Mencukupkan diri dengan apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau kita melihat praktek para sahabat, ternyata para sahabat mereka apa? Memberikan tambahan. Seperti Ibnu Umar tadi, labbaika labbaika wa sa'daik wal khairu biyadaik war rabba'u ilaika wal amal. Umar juga menambah labbaika dan na'ma. Maaf, Umar juga menambah, beliau mengatakan labbaika dan na'ma wal fadlil hasan, labbaika marhuban minka wa marhuban ilaika. Anas bin Malik, labbaika haqqan haqqan ta'abbudan wa riqa. Kemudian yang lain, labbaika dal ma'arij wa labbaika dal fawadil. Intinya jamaah, sebagian ulama berpendapat boleh menambah talbiyah, boleh menambah lebih dari talbiyah yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan boleh pula mencukupkan diri dengan apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.